Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di channel ini, channel TV Kabar Baik. Saya berdoa kabar saudara selalu baik-baik saja. Video kali ini saudara, saya bagikan bagi kita video cuplikan yang mana kita tahu selama ini viral ceramah dari seorang ustadz kondang yang mengatakan bahwa mereka, ya, baik itu pejabat yang mau mendukung pembangunan gereja khususnya, maka mereka akan mendapat dosa di akhir zaman, kata ustadz tersebut. Saudara, tetapi puji Tuhan, baru-baru ini ada seorang bupati yang berjilbab yang justru mendukung, justru saudaraku meresmikan gereja yang telah dibangun. Saudara, oleh sebab itu nanti saya akan beri komentar. Kita simak dulu cuplikan berikut ini. 3, 1, 2, 3. Kunjungan ketiga diikuti. 1, 2, 3. Oh, bagus sekali, mewah sekali. Selanjutnya, megah. Penandatanganan berita acara oleh Ibu Bupati yang hormat silakan. Semoga gereja ini dapat terus menjadi tempat ibadah dan melayani. Amin. Dan memberi manfaat untuk masyarakat sekitar. Amin. Boleh masuk ya? Ya. Ayo, mari. Silakan. Ya, disilakan masuk karena dengan selesainya pembuktian kita dan pembukaan tirai berarti gedung gereja ini sudah resmi digunakan. Disilakan jemaat bangunan gereja Betel Indonesia, jemaat Eno ini adalah satu dari 3 ya yang ada di Ceko. Jadi di Ceko ini ada 3 gereja Betel. Ya. Kalau lebih banyak ya. Ya, di Ceko Tengah. Ya, kalau Ceko Padang ada 3 ya. Dan kita lihat ini cukup megah menurut saya untuk ukuran Ceko luar biasa. Udah tehel gini loh. Ya. Selebihnya masih ada yang sewa ruko dan lain sebagainya ya. Jadi walaupun kita di pelosok, ya, Eno ini berada di daerah pelosok, tapi dia punya gedung gereja yang sangat megah. Karena sudah tehel loh, coba lihat ya caranya. Jarang gereja di Ceko yang tehel. Ya, tapi ini kapasitasnya lumayan. Kapasitasnya sebesar ini ratusan. Ya, luar biasa. Ya, kami persilakan kepada Haleluya, luar biasa saudara-saudara. Kita sudah saksikan bersama-sama cuplikan video yang baru lewat. Salah seorang bupati perempuan meresmikan gereja Betel Indonesia Jemaat Eno, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, saudara-saudaraku. Dan sebagai hamba Tuhan, sekaligus saya sebagai pejabat GBI juga sangat berterima kasih kepada Ibu Bupati yang sudah begitu tulus meresmikan Gereja Betel Indonesia Jemaat Eno, ya, yang digembalai oleh Bapak Pendeta Herman. Dan ini luar biasa saudara-saudaraku, tidak seperti di tempat-tempat yang lain yang begitu sulit untuk membangun tempat ibadah. Bahkan sudah ada tempat ibadah pun diganggu dan dipersekusi, dan ini sangat menyedihkan. Tetapi lain halnya saudara-saudaraku dengan keberadaan GBI Jemaat Eno Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang begitu berbahagia dan bangga, di mana gereja mereka sudah diresmikan oleh seorang bupati yang selalu akrab dengan masyarakat. Tidak seperti di tempat-tempat lain, saudara-saudaraku, bahwa
pembangunan tempat ibadah sangat sulit, bahkan sudah ada tempat ibadah juga sering diganggu. Dan yang menjadi penyebab utama juga adalah adanya provokasi dari penceramah-penceramah yang selalu berceramah tidak mendatangkan kesejukan bagi umat, seperti ceramah daripada Ustadz Abdul Somad, saudara-saudaraku, yang sekaligus memberikan penekanan terhadap pejabat publik yang beragama Islam supaya tidak menyetujui pembangunan tempat ibadah umat agama lain karena nantinya akan menanggung dosa syariah. Banyaknya ceramah intoleran di media sosial diduga ikut jadi faktor pemicu merebaknya aksi intoleransi di Indonesia, termasuk pelanggaran kebebasan beribadah dan beragama. Salah satunya ceramah intoleran Ustadz Abdul Somad yang banyak beredar di media sosial. Seperti ini contohnya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Ceramah intoleran dari Ustadz Abdul Somad ini dibiarkan saja bebas menyebar di media sosial. Jadi jangan heran bila pendirian tempat ibadah non-muslim di Indonesia sering kesulitan mendapat izin. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan video cuplikan tadi, ya, di mana dikatakan menurut kepercayaan mereka bahwa dosa itu akan mengalir kepada mereka, siapapun mereka yang mendukung pembangunan gereja. Saudara, saya hari ini mau bawakan sesuatu kebenaran kepada kita. Saya tidak bawakan pemikiran saya tidak bawakan saudaraku kisah tentang sejarah, saya tidak bawakan apa kata orang. Tapi hari ini saya membawakan apa kata firman Tuhan kepada mereka yang mau membantu pembangunan gereja. Saudara, ada firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ada di antara saudara, ya, yang membantu, yang menolong orang-orang yang paling hina ini, karena dia adalah muridku, maka dia tidak akan kehilangan upah. Jadi Yesus menjamin upah bagi bupati ini yang telah menolong untuk meresmikan gereja. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Lalu ayat firman Tuhan lagi mengatakan begini, sabda Tuhan, saudara. Ya, jika seseorang tahu bagaimana seharusnya berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Saudara, bupati ini telah tahu bagaimana cara berbuat baik. Dia pasti mendapatkan upah dari Tuhan, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, saudara dikasih Tuhan dalam nama Yesus, firman Tuhan juga mengatakan bahwa secangkir air putih saja pun diberikan kepada hamba Tuhan, kepada pelayan Tuhan, mereka tidak akan kehilangan upah, kata firman. Apalagi mendukung pembangunan gereja, mendukung orang-orang percaya kepada Yesus, meresmikan gereja, mereka tidak kehilangan upahnya. Haleluya. Sekarang menjadi pertanyaan saya kepada saudara, dimanapun saudara berada, saudara percaya apa kata Tuhan atau apa kata manusia? Apa kata Tuhan atau apa kata orang? Mana saudara percaya? Saya, seisi rumahku, seisi keluargaku, kami mau memilih untuk percaya kepada apa kata Tuhan Yesus saja. Karena di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan mendapat upah, tapi dalam Yesus pasti mendapat upah. Dia berjanji, dia Allah menepati janjinya. Puji Tuhan. Kiranya lewat video ini saudara terberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.